Baik, kita masuk terkait dengan menyusun tujuan penelitian. Ini menjadi bagian penting dalam sistematis mahasiswa, bahkan dosen pembimbing dalam merumuskan tujuan penelitian yang jelas, terukur, dan berdampak ilmiah. Apa saja yang perlu diperhatikan? Kita lihat dulu apa itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah pernyataan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui kegiatan peneliti yang dilakukan. Maka arah utamanya itu menentukan desain penelitian, metode serta analisis data dan harus selaras dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga fungsi tujuan penelitian itu adalah memberikan arah. Kenapa? Karena dengan adanya tujuan penelitian itu akan menjaga peneliti tetap fokus, sistematis, dan tidak menyimpang dalam masalah utama. Lalu dasar pemilihan metode ini menentukan teknik pengumpulan dan analisis data yang paling tepat. Ketiga, indikator keberhasilan. Ketika menjadi tolak ukur seperti apa penelitian telah mencapai target yang ditetapkan. Dan yang terakhir adalah membantu pembaca. Artinya, memudahkan pembaca memahami hasil dan kontribusi yang ingin dicapai. Adapun prinsip SMART ini menjadi sesuatu yang penting supaya penyusunan tujuan ini dapat sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama itu adalah spesifik, artinya tujuan harus jelas dan tidak ambigu. Kedua adalah terukur, dapat diuji dan diukur melalui data penelitian. Ketiga, relevan sesuai dengan masalah penelitian. Keempat ialah realistis dapat dicapai sesuai kemampuan dan waktu penelitian. Dan yang kelima terarah, artinya ketika menulis tujuan penelitian itu tidak melebar ke hal-hal yang tidak terkait. Nah, jenis tujuan penelitian ini dapat terbagi menjadi dua. Pertama, tujuan umum, yang kedua, tujuan khusus. Artinya, tujuan umum itu memahami peran kearifan lokal dalam menjaga kerukunan umat beragama. Ini misalnya tujuan umumnya. Tetapi ketika tujuan khusus, identifikasi bentuk kearifan lokal, analisis faktor pendukung, evaluasi efektivitas. Nah, namun yang paling sederhananya, ketika tujuan umum tujuan khusus itu tergantung dari latar belakang, rumusan masalahnya. Jadi tujuan penelitian itu terkadang atau menjadi suatu yang didasarkan pada rumusan masalahnya seperti apa. Dalam penelitian, rumusan masalah itu bisa jadi ada rumusan umum dan ada beberapa rumusan yang spesifik. Sehingga tujuannya pun dapat terbagi dua. Ada tujuan umum yang menggambarkan secara keseluruhan yang ingin dicapai dalam penelitian, sedangkan khusus itu adalah rincian dari tujuan umum yang sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan. Nah, langkah-langkah menyusun tujuan penelitian itu terkait dengan identifikasi masalah, gunakan kata kerja operasional, tentukan fokus penelitian, tulis sistematis, dan sesuaikan metode. Karena setiap langkah itu memang berkaitan, dan itu diidentifikasi dari rumusan masalah. Intinya, rumusan masalah itu menjadi poin penting ketika kita melakukan identifikasi masalah. Nah, setelah kita tahu rumusan masalahnya, maka kita gunakanlah kata operasional yang digunakan untuk penulisan tujuan penelitian. Tentu kita akan lihat fokus penelitian dan sistematika serta kesesuaian yang dihendaki. Nah, kata kerja operasional yang tepat. Kita perlu melihat bahwasanya penggunaan kata kerja operasional itu tergantung dari penggunaan pendekatan penelitian atau metode penelitian, yakni penelitian kualitatif ataupun penelitian kuantitatif. Karena penelitian kualitatif itu, kata-kata operasionalnya itu bisa menunjukkan dengan kata mendeskripsikan,
memahami, mengeksplorasi, menginterpretasi, mengidentifikasi, dan bisa juga menganalisis. Nah, ini menunjukkan langkah-langkah kualitatif. Misalnya, menganalisis makna kata sabar di dalam Al-Quran melalui penafsiran melalui penafsiran Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Sedangkan penelitian kuantitatif itu kata-kata operasionalnya diantaranya menguji, mengukur, membandingkan. Nah, ini mengevaluasi atau membuktikan. Nah, menganalisis ini dalam artian proses terkait dengan alat ukur ataupun metode pengukuran lainnya. Contoh misalnya penyusunan tujuan penelitian. Peran kearifan lokal dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama. Nah, tujuan umumnya untuk menganalisis peran kearifan lokal dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Alor. Tapi tujuan khususnya itu mengidentifikasi bentuk kearifan lokalnya, menganalisis nilai-nilai toleransinya, lalu menilai kontribusi kearifan lokal. Nah, ini menunjukkan tujuan khusus dari tujuan penelitian. Nah, kesalahan yang perlu dihindari adalah pertama, kita menulis tujuan penelitian tidak sesuai rumusan masalah. Lalu yang kedua, kata kerjanya tidak operasional untuk membedakan apakah ini kualitatif ataupun kuantitatif. Lalu yang kedua, selanjutnya terlalu umum dan luas artinya kabur. Lalu yang terakhir tidak dapat diuji. Artinya tujuannya itu tidak terukur, tidak dapat menjadi indikator keberhasilan suatu penelitian. Adapun tips praktis dan kesimpulan itu, kita hanya perlu ubah rumusan masalah menjadi tujuan penelitian. Kalau polanya apa, bagaimana kita hilangkan untuk menganalisis atau mengidentifikasi. Batasi tujuan khususnya, gunakan maksimal 3 sampai 5 tujuan khusus agar penelitian tetap fokus data terukur. Jadi ini tergantung dari rumusan masalahnya. Kalau rumusan masalahnya 3, maka tujuan penelitiannya 3. Kalau rumusan masalahnya 5, maka tujuan penelitiannya 5. Dan terakhir, gunakanlah kalimat efektif. Artinya, penggunaan kalimatnya jelas dan padat. Ingat, tujuan penelitian yang baik menentukan arah metode dan kontribusi ilmiah yang signifikan. Jadi pastikan setiap tujuan jelas, terukur, dan relevan. Ini yang penting untuk diperhatikan.